Halo teman-teman, dalam video tutorial ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya membuat satu project dalam Unity. Project yang akan kita buat adalah satu project brick breaker. Di sini projectnya simple saja karena di sini kemungkinan besar ini adalah project pertama yang teman-teman buat. Projectnya nanti akan ada seperti ini, jadi akan ada main menu. Lalu kita klik play, kita pindah ke gamenya. Di sini ada pedal, lalu ada bola. Kalau kita klik spasi, bolanya akan launch dan akan mantul-mantul untuk menghancurkan brick-brick yang ada. Kalau bola jatuh, akan game over dan kita bisa restart. Ya. Sebelum mulai, mungkin teman-teman ini belum pernah install Unity sebelumnya. Jadi untuk install Unity, itu kalian tinggal Google saja Unity Hub download. Lalu kalian bisa klik ini. Nah, di sini ada prompt, ada button untuk download Unity Hub. Kalian download saja, lalu setelah kalian selesai downloadnya, kalian install. Setelah kalian install, kalian bisa buka Unity Hub. Nah, Unity Hub ini adalah launcher untuk Unity. Jadi kalian bisa install beberapa versi Unity, lalu akan semua project yang kalian pernah buat akan dan Unity install dan versi-versi Unity yang kalian install itu semua akan ada di sini. Uh, Mungkin saat kalian pertama kali install kalian belum ada versi Unity yang diinstal, jadi kalian bisa klik di tab install sini. Lalu akan ada tombol untuk add atau install. Kalian klik, lalu akan ada beberapa pilihan. Nah, untuk versi yang saya gunakan di tutorial ini, saya akan menggunakan Unity versi 2019.3.2. Tetapi nanti mungkin di panduan akan diberitahu versi Unity yang akan digunakan dalam coding bee. Jadi sebaiknya kalian install versi yang ada di panduan. Di menu ini jika tidak ada versi Unity yang kalian ingin install, kalian bisa klik di sini, download archive. Lalu akan ada banyak semua versi Unity. Kalian bisa cari, lalu ketika kalian ketemu yang ingin kalian install, misalnya ini, kalian klik Unity Hub sini yang tombol hijau. Lalu di sini akan muncul window seperti ini. Untuk modul-modul ini kalian tidak perlu install saat ini juga. Jadi kalian bisa centangnya kalian hilangkan semua, lalu kalian klik install. Kalau nanti ada yang dibutuhkan, ini bisa diinstal belakangan. Jadi untuk saat ini tidak perlu ada yang diinstal dulu. Setelah kalian install, di sini saya tidak akan install karena saya sudah ada. Kalian kembali ke layar Unity Hub ini. Lalu kalian klik tab Projects. Akan ada tombol New. Nah, di sini kita akan bikin project baru. Di sini kalian bisa beri nama projectnya apa. Kita akan beri nama Coding Bee Brick Breaker. Lalu di sini ada location. Kalian mau taruh di mana projectnya di komputer kalian. Nah, di sini akan ada beberapa option. 2D, 3D, 3D Extras, High Def, Universal Project Template. Yang akan kita gunakan di sini karena projectnya adalah 2D, kita akan menggunakan pilihan template 2D di sini. Kita klik ini, pastikan ini sudah sesuai. Project namanya terserah kalian, jadi tidak perlu mengikuti ini, nggak apa-apa. Location juga pastikan sudah di location yang kalian inginkan. Setelah itu klik create. Ya, setelah kalian create, kalian mungkin akan lihat layar ini, layar seperti ini. Mungkin layar yang kalian itu lebih mirip seperti ini ya.
Jadi saya akan jelaskan dulu fitur-fitur basic dan tampilan dasar dari Unity. Jadi di sini kalian bisa lihat ada beberapa window. Ya. Window yang paling kiri ini adalah hierarki. Ini adalah uh, window ini menampilkan daftar-daftar game object yang ada di scene yang sedang kalian buka. Jadi dalam Unity itu adalah ada yang namanya scene. Jadi satu scene itu adalah bisa dibilang satu layar yang berisikan game object yang kalian dibutuhkan di scene tersebut. Mungkin bagi kalian yang sudah menggunakan App Inventor, scene ini mirip dengan fitur screen yang ada di App Inventor. Jadi satu scene itu bisa berdiri sendiri dan mereka berisi satu scene itu berisi objek-objek yang kalian butuhkan di scene tersebut. Misalnya satu main menu itu biasanya satu scene sendiri, lalu misalnya untuk gamenya sendiri itu ada satu scene sendiri. Jadi dari main menu kalian bisa load scene ke game, dari game nanti kalau misalnya sudah menang atau game over kalian bisa load kembali ke main menu. Ya, jadi di hierarki ini berisikan game objek yang ada di satu scene. Game objek itu adalah objek-objek yang kalian butuhkan untuk gamenya bisa berfungsi. Dan itu bisa apa saja. Seperti contoh di sini sudah ada main kamera, ini satu game objek. Lalu kalau kalian klik kanan, kalian bisa create berbagai macam game objek lain. Di sini ada 3D model, bisa create sprite, particle effects, trail, lightning, audio, video, segala macam UI. Pokoknya segala sesuatu yang ada di dalam scene itu disebut game object. Nah, berikutnya mungkin kita ke bawah sini dulu. Di sini ada window project. Window project ini berisikan aset-aset yang kalian akan gunakan dalam game yang kalian buat. Jadi nanti sudah disediakan suatu file Unity package yang kalian bisa import, itu sudah ada aset-asetnya. Jadi aset itu bisa berupa gambar, bisa berupa 3D model, bisa berupa audio, dan juga nanti script yang akan kita buat itu semua termasuk aset. Dan nanti akan semua terlihat di dalam sini. Kalian bisa buat folder-folder untuk kalian manage asetnya biar nggak terlalu berantakan. Di sini ada satu folder scenes. Kalau kita buka, sudah ada satu scene, sample scene, yaitu scene yang kita buka sekarang. Kalian bisa lihat di sini, ini adalah nama project, lalu nama scene yang sedang kalian buka. Jadi sekarang ini kita sedang buka sample scene yang sedang berisikan game object main kamera. Nah, window berikutnya yang besar ini adalah window scene. Di window scene ini kalian bisa ini digunakan untuk melihat tampilan dari scene kalian. Jadi kalian bisa mengatur-ngatur, misalnya ada main kamera ini, kalian bisa geser-geser atau kalian rotate, ya. Nanti akan saya jelaskan lebih mendetail bagaimana caranya untuk menggunakan tools-toolsnya. Jadi scene ini bukan layar yang dilihat oleh player, tapi ini hanya untuk Unity editornya saja. Jadi ini adalah layar yang bisa kalian gunakan untuk mengatur game objek yang ada posisinya, rotasinya dan segala macam. Lalu kalau di window berikutnya di sini ada tab game. Ini adalah window game. Nah, layar ini adalah layar yang nanti akan dilihat player saat mereka memainkan game yang kalian buat. Jadi bedakan antara scene dengan game. Game itu adalah layar yang tampilan yang akan dilihat oleh player, sedangkan scene ini tampilan yang lebih bebas yang kalian gunakan untuk mengatur scene yang kalian buat. Lalu yang terakhir, mungkin bukan terakhir, lalu berikutnya ini adalah window inspector. Di sini kosong. Inspector ini kita gunakan untuk melihat komponen-komponen yang ada dalam game object. Kita bisa lihat kalau misalnya kita klik satu game object, yaitu misalnya kamera di sini. Nah, di sini inspektor akan muncul berbagai macam komponen dan variabel-variabel yang ada di dalam game object tersebut. Saat ini yaitu main kamera. Apa itu komponen? Komponen itu adalah bisa dibilang bagian-bagian dari satu game object yang kalian bisa tambahkan untuk memberitahukan bagaimana objek tersebut bekerja. Misalnya kalian bisa lihat di sini dalam objek main kamera itu sudah ada komponen transform, komponen kamera, lalu komponen audio listener. Jadi satu blok ini itu adalah satu komponen, blok ini adalah satu komponen. Nah, dalam komponen kalian bisa lihat ada berbagai macam variabel. Di sini bisa kalian ganti-ganti. Lalu dalam kamera juga sudah ada berbagai macam variabel yang bisa kalian ganti. Misalnya nanti untuk background, warna background kalian bisa ganti jadi warna lain.
ya. Kalian bisa lihat di kamera preview sini atau di dalam game warnanya sudah berubah. Ya, jadi itu adalah inspektor digunakan untuk melihat komponen-komponen yang ada dalam suatu game object. Lalu mungkin yang terakhir yang kita butuhkan itu adalah konsol, window konsol di sini. Nah, konsol ini saat ini kosong. Ini bisa digunakan untuk melihat message-message yang bisa kalian print selama kalian melakukan coding dalam game kalian. Jadi bisa digunakan untuk mencari bug atau mengetes suatu fitur yang kalian mau buat. Ini biasanya digunakan untuk itu. Nah, kalau tadi di scene view ada beberapa tool ya. Jadi misalnya ini untuk digerakkan, ini untuk rotate. Nah, tool-tool ini bisa kalian pilih di atas ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tool yang bisa kalian gunakan. Jadi akan saya jelaskan satu. Mungkin saya mulai dari sini dulu, move tool dulu. Nah, move tool ini ya seperti namanya digunakan untuk menggerakkan game object. Jadi kalau kalian lihat di sini ada dua panah yang hijau dan panah yang merah. Merah itu sumbu X, kiri kanan, dan hijau itu adalah sumbu Y, atas bawah. Kalau game 3D nanti akan ada satu sumbu lagi, warna biru itu sumbu Z, depan belakang. Tapi karena kita game 2D, jadi kita tidak perlu ada sumbu Z. Tools berikutnya adalah ini, rotate tool. Ya, seperti namanya, digunakan untuk rotate. Prinsipnya sama dengan move tool. Ada dua sumbu, tapi karena rotate sini di rotate sini ada 3 sumbu ya. Jadi ini ada hijau, ada merah, dan ada biru. Kalau kalian lihat saat kita manipulasi objeknya di scene view, variabel di komponen transform juga ikut berubah. Jadi kalian bisa ubah langsung dari scene view dengan tools-tools yang ada, atau kalian juga bisa ubah langsung variabel ini yang ada di komponen. Jadi kalian bisa klik komponennya, akan geser, atau kalian bisa ubah langsung misalnya 90 derajat. Jadi akan berputar 90 derajat. Yang berikutnya ini adalah scale tool. Jadi namanya digunakan untuk melakukan scaling. Ya, mungkin di sini untuk kamera tidak terlalu terlihat scalingnya, tapi ini digunakan untuk mengatur besarnya suatu game object. Yang berikutnya ini rectool. Rectool ini bisa digunakan untuk UI. Jadi nanti saat kita membahas tentang UI baru akan saya bahas lebih mendalam tentang rectool. Yang berikutnya ini adalah combine tool. Ini sebenarnya sama dengan 3 tool pertama, yaitu move, rotate, dan scale. Hanya saja semuanya digabungkan menjadi satu tool. Ini saya jarang gunakan, jadi karena saya lebih prefer untuk menggunakan tool masing-masing karena terlihat lebih simpel. Yang berikutnya ini kita tidak akan butuh karena di sini kita tidak akan gunakan karena di sini butuh untuk menginstal custom editor. Nah, yang pertama tools yang terakhir itu adalah hand tool. Hand tool ini kalau kalian klik ini digunakan untuk ngedrag aja. Jadi untuk ngedrag scene view-nya. Ini jarang saya pakai toolsnya karena kalau kalian select tools yang lain itu kan tetap bisa ngedrag scene view kalian dengan cara klik scroll wheel. Ya, dengan cara klik scroll wheel kalian bisa ngedrag scene view kalian, atau kalian bisa juga klik kanan mouse kalian. Oke, itu adalah basic feature dari Unity, window-window yang ada di Unity yang akan kita gunakan dalam proyek ini. Window-window ini bisa kalian pindah-pindahkan ya, sesuai keinginan kalian. Biasanya itu yang saya gunakan adalah hierarki, saya taruh sini. Lalu projectnya saya taruh di bawah hierarki. Untuk konsol saya taruh sini. Dan untuk game saya pindahkan ke sini. Jadi untuk projectnya saya ubah juga jadi one column layout. Kalian bisa klik tombol menu ini yang ada 3 titik. Kalian klik one column layout di sini. Jadi terlihat lebih simple. Ya, untuk satu hal lagi, dalam game view kalian di sini ada pilihan free aspect. Kalau kalian klik akan ada beberapa pilihan aspect ratio dan resolution yang bisa kalian pakai. Di sini saya tidak sarankan untuk menggunakan free aspect karena kalau kalian perhatikan kalau window game view ini saya resize, kotak yang menunjukkan field of view kamera juga akan berubah. Jadi tampilan di sini kalau kita set free aspect, tampilan gamenya akan berubah-berubah sesuai dengan size window game view ini. Dan itu tidak saya sarankan karena sebaiknya kalian pilih saja aspect ratio atau resolution yang kalian sudah tentukan. Jadi kalau misalnya kita
Karena kita mau buat game landscape, jadi kita sebaiknya pilih antara aspek rasio 16:9 atau lebih bagus lagi, kita pilih langsung resolusinya. Jadi di sini sudah ada 1080p landscape. Jadi resolusinya 1920 x 1080. Di sini sudah aspek rasio 16:9 juga. Dan jika menggunakan ini, jadi kita bisa resize, itu tidak akan berubah aspek rasionya dan resolusinya juga tidak akan berubah. Sudah pasti 1080. Ya. Nah, ini seperti yang sudah saya bilang tadi, window-window ini bisa kalian resize, bisa kalian pindah-pindahkan sesuai keinginan kalian. Biasanya yang saya gunakan itu layoutnya seperti ini kurang lebih. Jadi ada inspektor ini di sebelah kanan tetap, hierarki ini di sebelah sini, dan projectnya di sebelah sini. Ya, saya lebih suka kayak ini karena tiga window ini, hierarki, project, dan inspektor itu biasanya sering digunakan satu sama lain, sering berinteraksi dengan satu sama lain. Jadi saya kalau perlu ngedrag sesuatu dari hierarki ke inspektor atau dari project ke inspektor itu bisa digunakan dengan cepat. Lalu layout yang kalian buat dari window ini bisa kalian save. Kalau kalian klik di kanan sini ada tombol default. Kalau kalian klik ada pilihan-pilihan layout yang bisa kalian pilih, misalnya ini, of course split, ya. Lalu kalau kalian sudah buat ya layout yang kalian mau, misalnya ini layout yang saya mau, kalian bisa klik save layout, lalu kalian beri nama, lalu klik save. Jadi jika kalian layoutnya ada yang kalian ubah, kalian bisa kembali ke layout yang kalian prefer. Oke, itu adalah basic dari Unity.